Pertama, Piala Presiden 2025 ini bukan hanya rame atau jumlah penontonnya di lapangan meningkat, tetapi ternyata rating atau yang nonton TV, nonton Piala Presiden di TV itu juga sangat luar biasa. Gila, hak siar Piala Presiden tembus rekor, kalahkan Piala Dunia antar klub. Jakarta, 13 Juli 2025, siapa sangka turnamen domestik bernama Piala Presiden 2025 kini menjelma menjadi magnet siaran yang mengejutkan dunia. Dalam laporan resmi yang dirilis oleh Badan Riset Pertelevisian Asia Pasifik, TV Matrix Asia, nilai hak siar Piala Presiden tercatat melampaui nilai siaran langsung Piala Dunia antar klub 2025 yang baru saja digelar di Amerika Serikat. Ini bukan cuma sekadar prestasi media, tapi bukti bahwa kebangkitan sepak bola Indonesia benar-benar nyata. Lebih mencengangkan lagi, Piala Presiden kini menjadi turnamen dengan pertumbuhan nilai hak siar tercepat di Asia Tenggara, melampaui Thai League, J-League, bahkan kompetisi seperti Kali Cup di Korea Selatan. Fenomena ini disebut sebagai ledakan emas hak siar, yang mengubah wajah industri sepak bola lokal secara drastis. Nilai fantastis, bikin dunia terbelalak. Menurut laporan eksklusif yang diterima redaksi, nilai hak siar Piala Presiden 2025 mencapai 157 juta dolar Amerika, sekitar 2,5 triliun rupiah, untuk siaran domestik dan internasional. Angka ini sedikit lebih tinggi dari hak siar Piala Dunia antar klub FIFA 2025 yang berada di kisaran 142 juta dolar Amerika. Yang lebih mengejutkan, lebih dari 20 negara asing termasuk Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia ikut membeli lisensi siaran pertandingan Piala Presiden. Bahkan beberapa kanal Eropa seperti beIN Sports Prancis dan RTL Jerman juga tercatat ikut menayangkan pertandingan partai besar, terutama laga-laga yang melibatkan timnas All-Star Indonesia atau tim-tim Liga 1 dengan basis fans fanatik seperti Persija, Persebaya, dan Arema. Daya tarik bintang dan produksi spektakuler. Apa yang membuat Piala Presiden bisa sefenomenal ini? Jawabannya adalah kemasan dan kejutan. Turnamen tahun ini tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga dirancang layaknya festival hiburan berskala global. Mulai dari opening seremoni kolosal yang menampilkan Justin Bieber, duet lokal internasional Albar x Rich Brian, hingga aksi panggung hologram Bung Karno yang viral di media sosial, semua dirancang dengan produksi yang mendekati standar Super Bowl. Tak hanya itu, Piala Presiden juga sukses menggait bintang-bintang internasional untuk tampil di beberapa klub lokal. Pemain Eropa seperti Ula Romeni, ex Utrecht, kini Oxford United, hingga pemain Asia ternama seperti Takumi Minamino, ex Liverpool, tampil membela klub Liga 1 dalam turnamen ini berkat kerjasama lisensi dan sponsor global. Turnamen ini bukan cuma sepak bola, tapi pengalaman total. Kami menyebutnya Sportainment Revolution, ujar Ketua Panitia Piala Presiden, Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dan mantan bos Inter Milan. Sorotan dunia dan ledakan digital. Salah satu faktor besar yang mendorong ledakan hak siar adalah kehadiran teknologi siaran multiplatform. Piala Presiden disiarkan di 12 platform streaming legal, termasuk YouTube Premium, Video, Amazon Prime Asia, hingga TikTok Live yang menayangkan highlight pertandingan secara real-time. Tak heran, momen-momen ikonik dari Piala Presiden, seperti selebrasi, bakso tumpeng, oleh pemain asing atau aksi penonton Indonesia mengibarkan koreografi visual Garuda di GBK, mendapatkan jutaan views dan menjadi trending global. Platform analisis digital Social Metric Pro bahkan mencatat bahwa tagar Piala Presiden 2025 sempat mengalahkan Club World Cup dalam trending global Twitter dan TikTok selama 2 hari berturut-turut di bulan Juli. Supporter jadi kunci. Salah satu nilai jual tak terbantahkan dari Piala Presiden adalah supporter fanatik Indonesia yang selalu menghadirkan atmosfer luar biasa di stadion. Koreografi, chant massal, hingga aksi marching band khas supporter menjadi daya tarik yang luar biasa bagi penyiar asing. Atmosfer di pertandingan Persib versus Persebaya di Piala Presiden jauh lebih hidup daripada laga Chelsea versus Al Hilal di Club World Cup, kata analis sepak bola Asia dari ESPN FC, James Marlowe. Atmosfer ini bukan hanya jadi bahan tontonan, tapi juga menjelma menjadi nilai jual premium untuk hak siar. Stasiun TV luar negeri kini melihat fanbase Indonesia sebagai basis konsumen aktif yang loyal dan penuh antusiasme. Komentar klub dunia. Ketika berita nilai hak siar Piala Presiden meledak ke permukaan, berbagai klub besar dunia ikut bereaksi.
Manajer klub Meksiko Club Leon yang ikut tampil di Piala Dunia antar klub bahkan menyebut Indonesia sebagai pasar siaran masa depan. Kami kagum ketika mengetahui pertandingan lokal mereka bisa menyaingi tayangan global seperti FIFA Club World Cup. Mereka punya sesuatu yang tidak kami miliki, semangat yang otentik dan basis supporter yang hidup, ujarnya. Presiden La Liga, Javier Tebas, juga dikabarkan sedang menjajaki kerjasama siaran bersama penyelenggara Piala Presiden agar bisa berbagi pangsa penonton di Asia Tenggara. Ledakan ekonomi branding negara. Peningkatan nilai hak siar ini tentu punya efek domino luar biasa. Pemasukan PSSI dan klub peserta meningkat drastis, yang langsung dialihkan untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan pelatih muda, dan pembinaan usia dini. Lebih dari itu, branding Indonesia sebagai negara sepak bola yang hidup dan modern turut terangkat. Kementerian Pariwisata mencatat peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 18% selama penyelenggaraan Piala Presiden, terutama dari Jepang, Malaysia, dan Belanda. Piala Presiden bukan cuma kompetisi. Ini adalah etalase kekuatan Indonesia dalam menyelenggarakan event global, kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Menuju ekspansi global, dengan pencapaian yang luar biasa, Piala Presiden kabarnya akan naik level di tahun depan. Terdengar bocoran bahwa edisi 2026 akan dibuka untuk klub-klub ASEAN dan Australia, sehingga menjadi ajang pramusim lintas negara. Beberapa klub yang disebut tertarik antara lain Melbourne Victory, Johor Darul Ta'zim, dan Buriram United. Di sisi lain, penyiar Eropa juga disebut siap menyuplai biaya lebih besar jika hak siar Piala Presiden mulai menyajikan komentar multibahasa dan konten eksklusif seperti dokumenter klub, kamera ruang ganti, dan VR Matchday. Potensi franchise dan lisensi global. Tak berhenti di nilai hak siar saja, kesuksesan Piala Presiden 2025 juga mulai dilirik sebagai model turnamen franchise yang dapat dijual ke luar negeri. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara disebut mulai menjajaki kemungkinan membuat Piala Presiden versi lokal dengan lisensi dari Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tak hanya sukses menyelenggarakan, tapi juga mampu menjual konsep turnamen secara profesional. CEO PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengonfirmasi bahwa ada pembicaraan awal dengan perwakilan dari Thailand, Vietnam, dan bahkan India yang tertarik menduplikasi konsep turnamen yang menyatukan hiburan dan olahraga ini. Konsepnya bukan cuma turnamen, tapi pengalaman menyeluruh yang dikurasi untuk generasi muda, musik, budaya lokal, hiburan, digital engagement, dan tentunya sepak bola berkualitas. Dan itu semua lahir dari Indonesia, ujar Ferry. Bahkan ada pembicaraan lebih jauh soal co-branding antara Piala Presiden dengan turnamen pramusim di Asia Timur, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan Jelly Cup dan ASEAN Super League.